Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya dari kesibukan saudara-saudara semua yang harapannya pertemuan hari ini luring tapi tidak bisa karena saudara semua mempunyai kegiatan juga, tidak kalah sibuknya dengan saya. Baik, kita memasuki pertemuan yang ke-10 ini, yakni rasionalisasi rumusan masalah dan judul untuk dijadikan makalah laporan penelitian. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang rumusan masalah dan juga judul dari studi kasus artikel yang saudara buat, yang saudara review, yang saudara kaji, sehingga bisa ditemukan gapnya, bisa ditemukan rumusan masalah, dan juga bisa dikaji untuk dijadikan kebaruan dalam membuat judul. Oke, kita mulai. Rasionalisasi masalah adalah penjelasan argumentatif mengenai mengapa suatu masalah layak diteliti. Artinya apa? Bahwa rasionalisasi ini berkaitan dengan penjelasan. Rasionalisasi masalah itu berkaitan dengan penjelasan tentang mengapa penelitian ini layak untuk diteliti. Kemudian yang kedua, menunjukkan alasan logis dan ilmiah yang mendasari pemilihan topik atau isu penelitian. Alasan logis dapat diterima oleh akal, kemudian ilmiah dapat dipertanggungjawabkan dengan metodologis. Sehingga apa yang kita pilih masalah tersebut mempunyai alasan logis dan ilmiah. Yang kedua adalah berfungsi untuk meyakinkan pembaca bahwa masalah yang dipilih relevan, penting, dan layak dikaji secara akademik. Jadi dalam pendahuluan atau introduction itu penting untuk disampaikan bahwa penelitian saudara ini relevan, penting, dan layak untuk dikaji secara akademik. Kemudian berikutnya adalah rasionalisasi menghubungkan antara kebutuhan ilmiah, gap penelitian, dan manfaat praktis bagi masyarakat atau bidang ilmu. Jadi yang saudara buat kemarin itu rasionalisasinya adalah ada penjelasan logis ilmiah, meyakinkan pembaca, dan tentunya ada gap dan juga manfaat praktis bagi masyarakat atau bidang ilmu. Berikutnya adalah keselarasan antara ide, konteks, dan tujuan riset. Keselarasan berarti adanya keterhubungan logis dan konsisten antara ide awal penelitian, konteks permasalahan, dan tujuan yang ingin dicapai. Ini adalah keselarasan, selaras, seimbang, tidak berat sebelah. Itu adalah keterhubungan logis dan konsisten. Misalnya dari awal tentang kesehatan mental, maka rumusan masalah, judul, pendahuluan, metodologi, rumusan masalah, analisis, pembahasan, hingga simpulan itu berkaitan semuanya dengan kesehatan mental. Kemudian yang kedua, ide riset berawal dari minat atau pengamatan terhadap fenomena tertentu. Artinya apa? Pada saat kita menentukan ide, itu berangkatnya dari minat.
karena berangkat dari minat, maka melalui pengamatan. Nah, dari pengamatan itu kemudian dikaji lebih mendalam lagi. Kemudian yang ketiga adalah konteks riset menjelaskan latar situasional dan ilmiah dari masalah yang diangkat. Berikutnya adalah tujuan riset merupakan bentuk konkret dari ide yang sudah disaring melalui pemahaman konteks. Dan yang terakhir adalah penelitian yang selaras menunjukkan aliran berpikir yang runut dari ide, konteks, tujuan, hasil yang bermakna. Nah, terus bagaimana hubungannya antara judul dengan rumusan masalah? Judul penelitian adalah representasi singkat dari keseluruhan fokus penelitian, sedangkan rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang muncul dari ide dan konteks yang tercermin dalam judul. Tentunya keduanya memiliki kesesuaian logis dan semantik. Artinya setiap rumusan masalah harus dapat dijawab melalui penelitian yang ditujukan dalam judul. Judul berfungsi sebagai payung konseptual, sedangkan rumusan masalah sebagai arah operasional. Ibaratnya hujan, kita menggunakan payung. Kalau payungnya tidak searah, maka kita kehujanan. Judul tanpa rumusan masalah adalah pernyataan tanpa arah, sedangkan rumusan tanpa masalah adalah pertanyaan tanpa konteks. Ini contohnya. Judul pengaruh edukasi gizi terhadap peningkatan kemampuan pengetahuan konsumsi sayur pada remaja di Kabupaten Jember. Rumusan masalah: bagaimana tingkat pengetahuan konsumsi sayur pada remaja sebelum diberi edukasi gizi. Yang kedua, bagaimana perubahan tingkat pengetahuan setelah diberikan edukasi gizi. Tiga, apakah terdapat pengaruh signifikan antara edukasi gizi dan peningkatan pengetahuan konsumsi sayur pada remaja. Setiap penjelasan, setiap rumusan masalah menjabarkan unsur dalam judul. Artinya dari judul ini ada dua variabel, edukasi gizi dan juga pengetahuan konsumsi sayur. Subjeknya adalah remaja, lokasinya di Jember, jelas. Nah, kelas keselarasan inilah yang menjamin konsistensi logika ilmiah dari perumusan ide hingga analisa hasil. Nah, itulah penjelasan dari rasionalisasi rumusan masalah hingga judul. Nah, silakan saudara semua masuk di tautan ini untuk menilai temannya. Upayakan sudah ada janji sehingga nanti tidak artinya hasil akhir dari penilaian sejawat ini, saudara itu yang menilai atau judul yang dinilai itu layak dilanjutkan menjadi makalah atau tidak. Jadi harapannya sudah ada perjanjian, ya, kamu dengan saya dengan kamu, coba saya lihat kalau kurang ini bagaimana, kalau kurang ini bagaimana, sampai akhirnya dilanjutkan, judul itu layak untuk dilanjutkan. Oke, silakan diklik ini, dinilai, kemudian minggu depan kita akan tikot, kita akan lihat siapa yang layak lanjut, siapa yang tidak. Jadi nanti ada dua kelompok, ada dua klaster, yang layak yang mana, yang tidak layak yang mana. Oke. Jika membutuhkan referensi, silahkan download atau masuk di penulisan tugas akhir ini. Di penulisan tugas akhir ini ada beberapa contoh terutama dari jurusan kesehatan di UNED. Dan URL tugas akhir mahasiswa D3 keperawatan. Selamat belajar dan menuangkan judul penelitian dalam makalah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.